bersama-sama dan teman-temannya tahu, oh ternyata kamu udah nikah ya sama ini gitu ya. Nah itu lebih menyelamatkan ya tadi, Masya Allah. Nah, sehingga masalah aurat pun ya, kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memfirmankan surat An-Nur ya, itu di ayat 31 untuk kita kaum perempuan ya, itu kan terkait dengan perintah jilbab ya, perintah menutup aurat di ayat 31. Tapi jangan melupakan ayat sebelumnya ya, yaitu ayat ke-30 ya. Nah, ayat ke-30 itu adalah perintah bagi para laki-laki ya, orang-orang yang beriman gitu ya. Masya Allah, Allah memfirmankan dengan firman-Nya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, gitu ya. Katakanlah kepada orang-orang beriman, laki-laki yang beriman ya, kullil mu'minin di situ ya, yaghuddu min absarihim, apa? Godul basar, menjaga pandangan ya, untuk menundukkan pandangannya, bukan menundukkan kepala ya, tapi menundukkan pandangan gitu ya. Karena kalau nunduk aja gitu ya, jalan ya, ada tiang listrik jeder gitu ya, nabrak nanti ya. Masya Allah. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka memelihara kemaluannya ya. Masya Allah. Dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasnaun ya. Ini jauh lebih baik buat mereka untuk mensucikan mereka. Tapi kalau konteks sekarang, kasihan ya, mereka agak sulit untuk menundukkan pandangan. Apalagi negara kita bukan negara berdasarkan syariat Islam ya, di mana para perempuan juga bebas untuk menggunakan pakaiannya begitu ya. Kasihan mereka, kasihan suami kita ya, kasihan anak-anak laki-laki kita, cucu kita ya. Nah, sehingga memang perlunya dasar-dasar keimanan ya, sehingga mereka mampu menundukkan pandangannya ya. Kalau misalnya tidak mampu, segera pulang untuk menemui istrinya, karena apa yang ada pada perempuan lain insya Allah ada pada istrinya gitu ya. Nah, makanya memang kalau kita mencermati surat An-Nur itu dari awal Allah menyinggungnya itu tentang perzinahan. Coba di ayat yang kedua, kalau kita lihat Allah memfirmankan pertama kali yang disebut itu adalah azaniyatu, ada pak marbutoh ya, yang kalau diterjemahkan para pezina perempuan ya. Azaniyatu wazani, berikutnya adalah pezina laki-laki. Kenapa kok perempuan dulu yang disebut? Paling banyak ya. Nah, ada pendapat dari para ulama mufassirin ya, para ulama ahli tafsir, perempuan disebut terlebih dahulu karena seringkali pada umumnya mayoritas perempuan yang membuka pintu perzinahan. Gak usah marah ya bos, sebagai perempuan, saya juga perempuan ya. Perempuan yang pertama kali membuka pintunya, walaupun selubang jarum ya, maka itu akan memberikan peluang yang lebar untuk laki-laki. Tapi kalau kita menutup rapat-rapat peluang itu, maka insya Allah laki-laki tidak akan berani untuk melangkah ya, tidak akan mau mencoba gitu ya, kalau kita menutup pintu itu rapat-rapat. Tapi ketika perempuan yang membuka walaupun selubang jarum tadi saya katakan, maka peluang perzinahan itu terbuka lebar ya. Dan kita cukup mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Betapa dari pergaulan sehari-hari yang cukup intens antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Imra'atul Aziz ya, istri dari tuannya, ternyata membuka kesempatan untuk membuat hal yang tidak baik gitu ya. Jadi dari dulu aja udah ada gitu ya kisah itu, dan kita mengambil pelajaran. Sekarang ada nggak kisah seperti itu? Banyak ya. Nah, maka ya kenapa kemudian kisah Nabi Yusuf diabadikan di dalam Al-Quran, supaya kita mendapatkan pelajaran gitu ya. Namanya tidak disebutkan Imra'atul Aziz itu ya. Siapa nama beliau?
mungkin karena kekurangan ilmu saya masih sedikit ya, tapi saya tidak menemukan dalam hadis siapa namanya ya. Hanya disebutkan Imro'atul Aziz. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa kalau Allah tidak menyebut secara spesifik namanya siapa ya, anak siapa, keturunan siapa, atau tempatnya juga di mana, berarti insya Allah keadaan atau kejadian itu akan berulang dari zaman ke zaman. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas ya, namanya siapa, anak siapa, keturunan siapa, di mana tempatnya, maka itu tidak akan pernah terjadi di zaman-zaman berikutnya sampai hari kiamat ya. Ketika Allah menyebutkan misalkan Maryam binti Imran, nah ya, kasus beliau hanya berlaku pada Maryam binti Imran, tidak berlaku bagi perempuan yang lain. Sampai hari kiamat gak akan pernah ada ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, loh kan sekarang banyak perempuan yang punya anak bapaknya gitu. Beda itu gitu ya dengan kasus Maryam ya. Maryam binti Imran tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun juga ya. Beliau berada di mihrabnya ya, di Baitul Maqdis, dan mihrabnya punya kunci, dan kuncinya hanya dipegang oleh gurunya sekaligus paman beliau, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam ya. Jadi beliau tidak pernah disentuh, betul-betul memang mukjizat dari Allah gitu ya, untuk kemudian hamil dan melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, kalau perempuan berikutnya beda, apalagi yang perempuan akhir zaman gitu ya. Itu nauzubillah min dzalik ya. Nah, sehingga tadi betapa pentingnya untuk menjaga diri ya dari laki-laki, dan kita sebagai perempuan ya, membuka pintu perzinahan rapat-rapat, salah satunya adalah dengan menutup aurat ya. Nah, menutup aurat di hadapan tadi ya yang mahram maka diperbolehkan ya, sebatas yang memenuhi kesopanan ya. Kalau misalnya anak laki-laki kita, rambut boleh lah ya, dari leher ke atas boleh terlihat ya. Misalnya tangan dari sini boleh ya, dari sini sampai sini boleh ya. Kaki ya diusahakan dari lutut ke bawah boleh ya. Tapi kalau misalkan daerah bupati atau situ beda, bupati itu buka paha tinggi-tinggi gitu, jangan ya. Yang celana ya, celana pants gitu ya, atau wilayah ini sekitar dada ya, mohon itu untuk tidak diperlihatkan walaupun kepada anak kita ya, walaupun mahram ya. Nah, mahram tuh paman ya, paman adik dari bapak, dari adik dari ibu, mertua. Nah, itu mahram. Bahkan mahramnya mu'abad ya, mertua tuh. Walaupun juga udah cerai dengan suaminya atau suaminya meninggal, tetap dia mahram. Tapi tetap harus ada kehati-hatian ya. Hanya boleh tadi memperlihatkan leher ke atas, kemudian ini tangan, kaki dari lutut ke bawah, hanya itu ya, mengantisipasi hal-hal yang buruk tadi ya. Kemudian adiknya sendiri atau kakaknya sendiri yang laki-laki itu sama ya. Nah, kemudian berikutnya kurang kedengeran. Oh iya, ya Allah. Beda ya. Terima kasih, jazakallah khair. Baik. Berikutnya mahram kita kakek ke atas ya, kalau misalnya masih hidup ya. Kakek kandung, kakek buyut ya. Kemudian cucu dan ke bawahnya ya, kalau masih ada gitu ya. Kemudian yang ke samping tadi sudah orang dari orang tua, paman sudah ya, Pak D ya, tua kalau orang Sunda bilang, itu juga mahram ya, itu boleh. Nah, sekarang berikutnya adalah ketika kita di hadapan non mahram, sama hukumnya dengan di hadapan perempuan kafirah ya. Jadi walaupun perempuan, tetap kita harus menggunakan ya hijab kita, menutup aurat dengan rapi. Kenapa?
karena tidak ada jaminan dari mereka untuk bisa menuntut murid mereka. Walaupun tentu ya, muslimah pun terkadang kita harus pilih-pilih juga ya, khawatir aja ember gitu ya. Ini ada kejadian dulu, saya di Bandung pernah ikut senam ya, ada sesama perempuan, walaupun memang ada yang non muslim gitu ya, pengajarnya juga muslimah ya. Nah, ketika di senam itu memang ada gadis ya, tapi usianya sudah agak inilah ya, udah 30-an lebih, dan memang penampilannya cukup cantik ya, bodinya juga cukup bagus gitu ya. Nah, dekat dengan yang non muslim itu. Nah, ternyata yang non muslim ini mungkin pulangnya cerita sama suaminya ya, cerita bahwa dia punya teman gadis gitu ya, dan diceritakan ya, rambutnya bagus gitu ya, ikal bergerombang tebal gitu ya, kemudian wajahnya opal dan semuanya. Mungkin ketika disampaikan